ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari kitab Da'aim Minhajin Nubuwah, pilar-pilar manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, karya guru kita Syekh Muhammad Ibn Sa'id Raslan hafizahullahu wa ra'ah, di mana kita masih berada dalam kekhususan yang hanya dimiliki oleh manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, tepatnya pada kekhususan yang terakhir, yaitu yang keenam, di mana penulis mengatakan al-hirsu 'ala al-jama'ati wal-i'tilaf wa nabdhul furqati wal-ikhtilaf. Dan kita berhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 105 sampai 107. Nah, من يقرأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلومكم في الدارين، وغفر الله لكم ولنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال المصنف العلامة أبو عبد الله محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله تعالى: وقد قال لهم ربهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. حسبك. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 105 sampai 107. Allah perintahkan kepada setiap hamba Allah untuk senantiasa bersatu dan menjauhi yang namanya perselisihan dan perpecahan. Allah Azza wa Jalla katakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Janganlah kalian menjadi layaknya orang-orang yang berselisih dan berpecah belah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma tatkala menafsirkan ayat ini, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu hum ahlul kitab. Kata Abdullah ibn Abbas tatkala menafsirkan ayat ini, janganlah kalian menjadi layaknya orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Kata Abdullah ibn Abbas, mereka itulah ahlul kitab. Mereka itulah ahlu al-kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kata Abdullah ibn Abbas, karena mereka itu berselisih setelah diperintahkan atas mereka untuk bersatu. Adapun murid dari Abdullah ibn Abbas, itu Mujahid rahimahullah, menafsirkan ayat ini tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Kata Mujahid, hum ahlul bid'ah wal ahwa. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Kata Mujahid, mereka itulah ahlul bid'ah wal ahwa, para pengekor kebid'ahan dan hawa nafsu. Adapun Qatadah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu,
Janganlah kalian menjadi layaknya orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Kata Qatadah rahimahullah, hum ahlul dhalalati wal ikhtilafi fid din. Mereka itulah orang-orang yang sesat dan selalu menyimpang dari agama. Maka ini 3 penafsiran datang dari diri para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dapat kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa maksud daripada ayat ini seluruhnya adalah ketiga-tiganya. Seluruhnya adalah ketiga-tiganya. Dan ini masuk dalam kaidah ikhtilaf tanawu', perbedaan yang sifatnya banyak dan berjenis-jenis, tapi seluruhnya itu memiliki bahagian dari kebenaran. Itu diterima seluruhnya. Maka Allah Azza wa Jal itu mengatakan kepada para hambanya, wala takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu, seperti orang-orang yang berselisih dan berpecah belah, layaknya kaum Yahudi dan Nasrani, layaknya orang-orang yang menyeru kepada kebidahan dan hawa nafsu, dan layaknya orang-orang yang tersesat dan menyimpang di dalam agama. Ini maksud daripada ayat ini. Kemudian Allah Azza wa Jal melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang petunjuk pada diri-diri mereka. Maka di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya al-khilaf, perbedaan itu menjadi tercela setelah ditegakkan hujjah padanya. Setelah ditegakkan hujjah padanya atau setelah datang kepadanya penjelasan yang mendetail. Makanya di antara poin-poin yang mesti untuk diperhatikan. Makanya Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah itu mengatakan al-khilaful madhmum, perbedaan dan perselisihan yang tercela itu adalah siapa yang menyelisihi nas setelah ia mengetahui ilmunya. Kata Ibn Taimiyah, man khalafa an-nassa ba'da ilmihi istahaqqa al-wa'id. Siapa yang menyelisihi dalil setelah dirinya mengetahuinya atau setelah datang kepadanya ilmu, istahaqqal wa'id. Orang-orang inilah yang layak dan pantas mendapatkan ancaman. Makanya ayat ini menjelaskan tentang pentingnya jamaah, persatuan yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, dan menjauhi segala bentuk hal-hal yang membawa kepada perpecahan. Akan tetapi perpecahan itu ataupun perbedaan itu ada yang terpuji dan ada juga yang tercela. Itu mesti untuk dipahami. Al-khilaf itu tidak seluruhnya tercela. Al-khilaf itu ma huwa mahmud wa ma huwa madhmum. Itu ada yang terpuji dan itu ada yang tercela. Kapan perbedaan itu menjadi tercela? Kalau perbedaan itu tetap ada setelah datang petunjuk dan kebenaran pada dirinya, lantas ia menyelisihi kebenaran itu. Makanya Ibn Taimiyah mengatakan, man khalafa an-nassa ba'da ilmihi istahaqqal wa'id. Siapa yang menyelisihi dalil kebenaran setelah ia mengilmuinya, setelah datang kepadanya ilmu, inilah orang-orang yang berhak dan layak untuk diancam. Oke, di antara hal-hal yang patut untuk diperhatikan, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam, ini kitab yang layak dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Al-I'tisam karya Al-Imam Asy-Syatibi. Kata beliau, al-ikhtilaful madhmum ma waqa'a ba'da al-ilm.
la qablahu. Perbedaan yang tercela itu terjadi setelah ada ilmu padanya. Datang ilmu dan petunjuk padanya, bukan sebelumnya. Maka ini patut untuk diperhatikan. Jadi kalau ada orang yang menyelisihi pendapat yang benar, dan ia adalah orang awam, ini dimaklumi. Ini dimaklumi. Karena memang dirinya adalah orang yang jahil. Belum paham tentang hakikat daripada kebenaran dan ilmu yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau yang berbicara adalah penuntut ilmu, orang-orang yang sudah belajar, orang-orang yang bergelar, sampai pada gelar yang sangat tinggi, lantas menyelisihi kebenaran, nah inilah yang tercela. Inilah yang layak padanya ancaman dari Allah. Apa ancamannya? Ulaika lahum adzabun azim. Mereka itulah orang-orang yang berhak atasnya azab yang sangat pedih. Ini di antara poin-poin yang mesti untuk diperhatikan. Maka para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, khilaf ma huwa mahmud wa ma huwa madhmum. Perbedaan itu, perselisihan itu, ada yang tidak tercela dan ada yang tercela. Makanya Allah Azza wa Jalla tegaskan poin ini di dalam Al-Quran, bahwa ada di antara perselisihan perbedaan itu yang tidak tercela. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Ini dalilnya, ini landasan hukumnya. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu senantiasa saling berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan rahmat padanya. Makanya Abdullah ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini, illa man rahima rabbuk, ay ahlus sunnati wal jamaah, ay ahlus sunnati wal jamaah. Maka ada di antara perbedaan-perbedaan itu yang tidak tercela, yaitu perbedaan di antara ahlus sunnati wal jamaah yang tidak keluar dari konsep Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan lihatlah bagaimana para ulama dan para salaf itu berselisih dari sisi makna suatu hal. Seperti dalam ayat ini, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Ada yang mengatakan ahlul bid'ah wal ahwa. Ada yang mengatakan ahlul dhalalati wal ikhtilafi fid din. Ada yang mengatakan ahlul kitab. Ini perbedaan. Tapi karena tidak keluar dari koridor syariat, tidak keluar dari manhaj Rasulullah, maka perbedaan ini tidak termasuk ke dalam perbedaan yang tercela. Makanya tidak setiap perbedaan itu tercela. Tidak setiap perbedaan itu tercela. Makanya di antara poin-poin yang mesti untuk diperhatikan. Dan kapan perbedaan itu tercela? Ketika perbedaan itu terdapat pada usuluddin, pokok-pokok agama, itu menjadi tercela. Ketika perbedaannya itu dalam usuluddin, pokok-pokok agama, atau manhaj, konsep seseorang, atau ba'da qiyamil hujjati wa zuhuril bayyinat, setelah ditegakkan hujjah padanya dan setelah muncul dan nampak petunjuk-petunjuk atas dirinya. Ini baru tercela. 3 poin ini yang menjadi landasan hukum. 3 poin yang mesti diperhatikan. Bahwa ketika ada seorang hamba dengan hamba yang lain saling berselisih dalam suatu perkara, itu tidak tercela sampai salah satu di antara ketiga hal ini ada padanya. Kalau perselisihannya terdapat pada pokok-pokok agama, ini sudah tercela secara mutlak. Yang mengatakan Allah Azza wa Jalla ada di mana-mana. Sedangkan yang hak, Allah Azza wa Jalla ala al-arsy istawa wa ilmuhu fi kulli makan. Ini yang benar. Keperbedaan yang terjadi dalam bab ini itu tercela sudah. Itu yang kedua, dari sisi manhajiyah, konsep beragama, konsep berpikir, cara berdalil. Itu kalau sudah konsep itu keliru, yang lain pasti akan keliru. Jadi di antara poin-poin yang mesti diperhatikan. Kalau manhaj itu sudah rusak, yang lain akan ikut rusak.
Karena dengan konsep itu seseorang akan memahami kebenaran dari kebatilan. Tapi kalau konsepnya memang yang sedari dulu sudah rusak, dia pakai konsep-konsep al-khawarij, al-harakiyah, as-sururiyah, as-sufiyah, atau aqlaniyin, ini sudah keliru. Pasti akan banyak penyimpangan di bab-bab yang lain. Masuk dalam bab keyakinan, bab amalan, bab ibadah, bab suluk, bab zuhud. Seluruhnya itu akan rusak. Makanya kenapa setiap muslim, khusus penuntut ilmu, itu wajib memahami konsep beragama. Karena kalau seorang hamba itu sudah paham konsepnya, itu tidak akan pernah terombang-ambing lagi dengan arus-arus fitnah. Dia sudah punya konsepnya, punya pijakan kaki yang jelas, tahu kapan melangkah, tahu kapan diam. Itu orang-orang yang paham konsepnya. Maka ilmu itu harus diikat dengan kaidah. Karena ilmu ini sangat luas. Tidak ada seorang hamba yang mampu mengumpulkan seluruh ilmu. Bahkan ketika ia menginfakkan seluruh waktu dan hidupnya untuk ilmu, itu tidak bisa mengumpulkan seluruh ilmu. Karena ilmu ini begitu luas. Maka cara untuk memiliki pijakan kaki yang jelas dan memiliki keilmuan yang tegas itu dengan kaidah-kaidah yang diletakkan oleh para ulama. Dengannya seseorang memahami suatu permasalahan. Makanya kami sampaikan sedari dulu, penuntut ilmu tanpa dua ilmu itu pincang, tidak bisa terbang, tidak bisa berkembang. Penuntut ilmu itu harus memiliki dua ilmu, tanpa menafikan ilmu-ilmu yang lain. Tapi dua ilmu ini adalah dasar dan pokoknya. Itu yang pertama, bahasa Arab. Tahu lisanul Arab. Yang kedua, itu usulul fiqh. Itu wajib dipahami. Terlebih seseorang yang ingin berbicara tentang agama, itu harus paham tentang dua ilmu ini. Tidak bisa dirinya berbicara di dalam agama atau tentang agama kalau dirinya tidak kuasai dua ilmu ini. Bagaimana dengan mustalahul hadith, usulul hadith? Yakfika ara'ul Albani rahimahullah. Pendapat-pendapat al-Imam al-Albani itu sudah cukup bagi orang-orang yang datang belakangan. Itu aman hati. Kalau seseorang mencukupkan dengan pendapatnya al-Imam al-Albani dalam hukmul ahadith, hukum-hukum. Tapi kalau fikih luas, patut untuk diilmui usulnya, kaidah-kaidah yang berkenaan dengannya dari qaidul fiqhiyah, usulul fiqh, kemudian ilmu-ilmu yang lain yang berkenaan dengannya. Hanya penuntut ilmu tanpa dua ilmu ini itu akan selalu pincang. Jawabannya itu tidak terarah. Jawabannya itu tidak terarah. Jawabannya itu kemana-mana. Itu kalau orang-orang yang tidak paham dua hal ini. Maka para jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini itu jelas mengatakan janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih. Setelah datang kepada kalian petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang layak mendapatkan azab yang pedih. Maka kita katakan al-ikhtilaful madmum, khilaf madmum, itu dihukumi sebagai madmum ketika ia terdapat pada salah satu di antara tiga hal. Usuluddin, al-manhajiyah, yang ketiga ba'da qiyamil hujjah wa dhuhuril bayyinat. Setelah ditegakkan hujjah pada dirinya dan setelah datangnya dan nampaknya bayyinat, penjelasan-penjelasan yang bersumber dari kebenaran itu sendiri. Maka inilah definisi khilaf madmum inda salaf. Itu definisinya. Ialah khilafun fi usuliddin awil manhaj atau ba'da qiyamil hujjati wa dhuhur al-bayyinat.
Kemudian khilaf selain daripada tiga hal ini itu masuk dalam khilaf mahmud. Dan khilaf mahmud yang terpuji itu definisinya ialah khilafun ma wassa'ahu salaf. Perbedaan yang para salaf itu berlapang dada di dalamnya. Apa permasalahan-permasalahan yang para salaf itu berlapang dada di dalamnya? Yang pertama ialah khilafun fi masailil furu'i wal ijtihad. Khilafun fi masailil furu' wal ijtihad. Perbedaan-perbedaan dalam masalah-masalah cabang dan masalah-masalah ijtihadiyah. Itu para salaf itu berlapang dada di dalamnya. Dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah dan furu'iyah. Yaitu masalah yang memang perselisihan itu dibolehkan di dalamnya. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu pernah mengatakan ucapan yang indah untuk kita pahami. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu pernah mengatakan, "Ma uhibbu anna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu." Itu aku tidak senang kalau sekiranya para sahabat Nabi tidak berselisih. Itu ucapan Umar bin Abdul Aziz. Ma uhib, aku tidak senang anna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu. Aku tidak senang kalau para sahabat itu tidak berbeda pendapat. Kenapa? Kata Umar bin Abdul Aziz, "Li'annahu law kana qawlan wahida lakana an-nasu fi dhiq." Karena jikalau sekiranya ucapan para sahabat itu satu semuanya, maka niscaya manusia akan berada dalam kesempitan. Ucapan Umar bin Abdul Aziz. Maka itu sebabnya mengapa para sahabat pun berbeda dalam beberapa masalah. Dari masalah-masalah yang dibolehkan seseorang itu berbeda pendapat. Seperti masalah al-furu', kemudian ijtihad. Itu memang para sahabat ada hilang pendapat di dalamnya. Dan ini di antara bentuk kebaikan agar manusia itu punya keluasan dari sisi keadaan yang sesuai dengan ucapan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka yang pertama dari masalah-masalah yang boleh seseorang itu berselisih itu masalah furu' dan masalah ijtihad. Masalah ijtihad. Tapi ingat, kadangkala seseorang itu menjadikan masalah baru itu sebagai masalah ijtihadiyah padahal dalilnya jelas. Itu juga keliru. Karena kaidah dari kaidah syariat itu jelas, la ijtihada ma'an nas. Tidak boleh lagi ada ijtihad kalau ada dalil. Tidak boleh ada ijtihad bersamaan dengan adanya dalil. Maka jikalau ada dalilnya jelas itu mengarah ke sana, tidak boleh lagi berijtihad dan menganggap bahwasanya masalah ini sebagai masalah ijtihadiyah. Ini di antara poin-poin yang juga mesti untuk diperhatikan. Maka perbedaan yang terpuji itu adalah khilaf tanawwu' la tadad. Khilaf yang sifatnya bermacam-macam tapi seluruhnya memiliki pendalilan, bukan perbedaan yang saling bertabrakan antara kebenaran dan kebatilan. Itu diperbolehkan. Seperti apa? Siyagul adhan. Cara adhan itu ada silang pendapat di kalangan para salaf. Kemudian ad'iyatul istiftah. Doa-doa istiftah belum salat. Para salaf ada silang pendapat di kalangan mereka sampai pada 8 doa.
Ada di antara para ulama yang mengumpulkan bahwasanya doa istiftah itu seluruhnya ada 8. Itu masing-masing ada pendalilannya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha itu menjelaskan, dan hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an itu menjelaskan bahwasanya doa yang paling sering Nabi alaihi salatu wassalam baca dari doa istiftahnya ialah doa Nabi, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Doa istiftah yang paling sering baginda Nabi alaihi salatu wassalam baca. Hadisnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu berbeda riwayat mereka dan pendapat mereka dari sisi doa-doa istiftah. Tapi seluruhnya itu sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tetap datangnya dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Maka selama khilafnya adalah khilaf tanawu, itu diperbolehkan. Dan itu jangan sampai membuat hati ini itu saling berjauhan. Karena hukum itu dalam suatu permasalahan dilihat dari sisi ini masuk ke dalam usuluddin atau ini masuk ke dalam furu'. Kemudian dilihat apakah permasalahan ini itu memang ada satu yang benar atau memang dari para salaf itu ada perbedaan pendapat. Kemudian boleh bagi seseorang untuk berbeda pendapat di dalamnya. Itu konsep yang harus dipahami. Kemudian konsep yang lain yang juga harus dipahami tentang perbedaan pendapat. Orang-orang belakangan harus tahu selama ada perbedaan pendapat di kalangan para salaf. Dan ingat, para salaf itu adalah sahabat, tabi'in wa tabi'it tabi'in, la ghairahum, bukan selainnya. Maka jikalau ada suatu permasalahan diperselisihkan di kalangan para salaf, anggaplah permasalahan ini terbagi ke dalam 3 pendapat. Dan seluruhnya ada landasan hukumnya dan ada landasan ucapannya dari para salaf. Maka orang-orang belakangan tidak boleh datang yang keempat. Poin yang harus dipahami juga. Di suatu permasalahan, para salaf berbeda pendapat ke dalam 3 pendapat saja. Ini orang-orang belakangan tidak boleh datang dengan pendapat yang keempat. Tidak boleh datang dengan pendapat yang keempat. Karena para salaf itu hanya berbeda pendapat sampai ke dalam 3 pendapat. Dan mereka tentunya lebih berilmu daripada diri-diri kita. Ini yang harus menjadi acuan pada diri seorang penuntut ilmu. Melihat perbedaan ini di kalangan para salaf itu terbagi ke dalam berapa pendapat. Kemudian setelah melihat berapa pendapat itu, dilihat juga pendalilannya. Ini pendalilannya masing-masing memiliki dalil dari hadis-hadis yang sahih ataupun dari Al-Quran ataukah bagaimana. Karena mungkin ada di antara pendapat para salaf itu berlandaskan dalil yang dhaif. Sehingga yang berdalil dengan dalil dhaif ini dikeluarkan dari pendapat-pendapat yang benar. Itu cara seseorang melihat khilaf. Dan tidak melihat khilaf itu di zaman belakangan. Seperti ucapan selamat hari Natal kepada kaum Nasrani ataupun selamat dalam perayaan-perayaan tahun baru. Itu di kalangan para salaf. Itu telah dinukilkan ijma'. Yang dimana yang menukilkan al-ijma' itu al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah. Hukum-hukum Ahli Dhimmah. Itu al-Imam Ibn Al-Qayyim menukilkan di dalam kitab tersebut tentang haramnya secara ijma' mengatakan selamat hari Natal kepada kaum-kaum Nasrani. Ini datang belakangan perbedaan dengan mengatakan ini masail khilafiyah. Itu datang belakangan. Maka yang belakangan itu tidak boleh kita lirik. Yang kita harus lirik ialah apa-apa yang dapat atau apa-apa yang terdapat dalam diri para salaf. Itu yang menjadi acuan. Maka selama para salaf itu berbeda pendapat, itu orang-orang belakangan juga tidak boleh memutlakkan hanya satu pendapat yang benar. Apatah lagi masing-masing memiliki dalil. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Syafi'i,
Itu Imam Syafi'i pernah mengatakan, ra'yi tawabun yahtamilul khata'. Pendapatku itu benar, tapi ada kemungkinan salah. Wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu as-sawab. Dan pendapat selainku itu keliru, tapi ada kemungkinan itu benar. Maka ini pada perkara-perkara yang memang masuk dalam khilaf tanawwu, harus dipahami. Maka jangan ketika ada khilaf tanawwu, bahkan para salaf itu berbeda pendapat di dalamnya, datang orang-orang belakangan ingin memutlakkan satu pendapat saja yang benar, itu juga keliru sebenarnya. Maka ini dari perkara-perkara yang berkenaan dengan fiqhul khilaf. Fiqhu al-khilaf. Kemudian yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, itu akan datang penjelasannya dari sisi penulis. Nah, أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن جرير رحمه الله تعالى يعني بذلك جل ثناؤه ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله ونقضوا عهده وميثاقه جراءة على الله وأولئك لهم يعني ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم البينات عذاب من عند الله عظيم يقول جل ثناؤه فلا تفرقوا يا معشر المؤمنين في دينكم تفرق هؤلاء في دينهم ولا تفعلوا فعلهم وتستنوا في دينكم بسنتهم فيكونوا لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. Naam. Maka Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah itu menafsirkan ayat ini dari tafsir Abdullah bin Abbas, yaitu maksud dari wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu ay ahlul kitabi minal yahudi wan nasara. Maka Allah Azza wa Jalla katakan kepada manusia, janganlah kalian berpecah belah wahai ma'syaral mu'minin dalam agama-agama kalian seperti terpecah belahnya mereka dalam agama-agama mereka. Wala taf'alu fi'lahum, jangan kalian melakukan apa-apa yang mereka lakukan. Wa tastannu fi dinikum bi sunnatihim, dan mengambil sunnah-sunnah mereka pada agama-agama kalian. Kenapa? Karena kalau kalian melakukan demikian, fayakuna lakum min azabillahil azim mithlu alladhi lahum. Alfa as-sababiyyah. Kalau kalian melakukan demikian, sebab hal tersebut, bagi kalian azab Allah sebagaimana bagi mereka. Kayak ini larangan yang sangat jelas untuk tidak berpecah belah dan tidak berselisih dan tidak saling menolak antara satu sama lain selama perbedaannya itu diperbolehkan. Masuk dalam bab al-furu' wal ijtihad atau tanawwu. Naam. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله حفظه الله وأما قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فقد قال البغوي رحمه الله يريد تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين وقيل تبيض وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ هذه الآية فقال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. قال أهل المعاني إبيضاض الوجوه إشراكها واستبشارها وسرورها بعملها وبثواب الله واسودادها حزنها وكآبتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Al-Baghawi rahimahullah menukilkan kepada kita 3 tafsir. Maksud daripada yauma ialah pada hari kiamat. Tabyaddu wujuh, wajah-wajah itu akan berseri, akan bercahaya. Kata Imam Al-Baghawi,
Dari tafsir yang pertama, maksud dari tabyaddu wujuh ay tabyaddu wujuhul mu'minin. Wajah-wajah orang-orang yang beriman itu berseri dan bercahaya. Dan wataswaddu wujuh, wajah-wajah itu akan menghitam, maksudnya wajah-wajah orang-orang kafir akan menghitam. Ini pendapat yang pertama, tafsir yang pertama. Waqil, dan dikatakan pada tafsir yang lain, kata Al-Imam Al-Baghawi, tabyaddu wujuhun ay tabyaddu wujuhul mukhlisin. Bercahayanya wajah, berserinya wajah, maksudnya ialah wajahnya orang-orang yang ikhlas, ahli tauhid wal iman. Taswaddu wujuh, dan wajah-wajah itu akan menghitam, maksudnya ialah wajahnya kaum munafiqin. Ini tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga, riwayat Sa'id ibn Jubair dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala beliau membaca ayat ini, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Tabyaddu wujuh, bercahaya dan berseri wajah, maksudnya ialah wajah-wajah ahlus sunnah itu bercahaya dan berseri. Wa taswaddu wujuh, wajah-wajah itu hitam dan menghitam, itu maksudnya wajah-wajah ahlul bidah itu menghitam di hari kiamat kelak. Maka di sini ada 3 tafsir nukilan dari Al-Imam Al-Baghawi. Dan penting untuk kita ketahui, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, tentang tata cara mengambil pendapat yang benar. Walaupun tidak kita nafikan bahwasanya ketiga tafsir ini itu benar, masuk ke dalam tanawu yang diperbolehkan. Tapi seorang muslim itu punya landasan hukum, punya konsep cara mengambil pendapat. Memang ada di antara orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jadikan sebagai tolak ukur kebenaran dalam satu bab dari bab-bab tertentu. Seperti Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mendoakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan doa khusus, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allah berikanlah kefakihan pada diri orang ini, yakni Abdullah ibn Abbas, dari sisi agama, dan ajarkanlah dirinya ilmu ta'wil, ay tafsir. Makanya para ulama, jikalau ada banyak pendapat, kemudian salah satu di antara pendapat itu adalah pendapatnya Abdullah ibn Abbas dalam bab tafsir, itu lebih dikedepankan daripada pendapat-pendapat lainnya, tanpa menafikan pendapat-pendapat yang lain itu benar. Itu poin dan konsep cara seseorang mengambil pendapat. Sama halnya Mu'adz bin Jabal, itu dikenal sebagai sahabat yang alim dalam masalah al-halali wal haram. Itu diketahui keilmuannya. Maka ketika ada sebuah hal dalam bab-bab tertentu yang berkaitan dengan halal wal haram, kemudian ada pendapatnya Mu'adz bin Jabal, itu lebih dikedepankan. Sama halnya dalam ilmu al-faraid, ilmu al-mawaris. Itu yang dikenal di kalangan para sahabat itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jikalau ada di antara para sahabat Nabi itu berselisih pendapat, ataupun dari para tabi'in berselisih pendapat, tapi ada pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, itu lebih dikedepankan daripada pendapat-pendapat lainnya, tanpa menafikan pendapat-pendapat yang lain dan tanpa menolak pendapat-pendapat yang lain. Tapi kita sedang berbicara yang mana yang lebih dikedepankan. Itu poin yang harus dipahami oleh para penuntut ilmu. Maka Abdullah bin Abbas di sini mengatakan, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Beliau tafsirkan wajah-wajah itu akan berseri di hari kiamat kelak, yaitu wajah-wajahnya ahlus sunnah. Dan wajah-wajah itu akan menghitam di hari kiamat kelak, dan wajah itu adalah wajahnya ahlul bidah. Ini pendapat yang paling wajib untuk kita pegang tanpa menafikan maksud dari wajah di sini al-mu'minin wal kafirin atau al-mukhlisin dan al-munafiqin. Tapi pendapat yang paling wajib untuk kita pegang ialah pendapatnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian kata Imam Al-Baghawi, qala ahlul ma'ani, man hum? Siapa itu ahlul ma'ani? Man yujib? Ahlul balaghah.
ay ahli lughah. Umuman ay ahli lughah. Qala ahlul ma'ani ay ahli lughah. Yani seorang yang ahli dalam ilmu bahasa. Ibyadadul wujuh, berserinya wajah atau bercahayanya wajah, itu ditafsirkan isyraquha, bercahayanya, wastibsyaruha, dan nampak kesenangan padanya, nampak wajahnya itu berseri-seri, maka dapat diartikan isyraquha bercahaya, istibsyaruha berseri, wasruruha bahagia. Maka ibyadadul wujuh itu memiliki 3 arti dari sisi ahli lughah. Dari sisi ahli lughah, isyraquha, cahayanya wajah tersebut, istibsyaruha, berserinya wajah tersebut, wasururuha, bahagianya wajah tersebut. Karena apa? Bi'amaliha wa bi thawabillah, dengan amalan-amalannya, karena amalannya dan karena ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Waswidaduha, adapun menghitamnya wajah itu karena huznuha, itu dapat diartikan huznuha, kesedihannya, wa ka'abatuha, kemurungannya, wa kusufuha, kedukaannya, itu dapat diartikan demikian. Maka swidadul wujud itu memiliki 3 arti juga. Huznuha, kesedihan, nampak kesedihan dari wajahnya. Ka'abatuha, kemurungan. Yang ketiga, kusufuha, kedukaan. Bi'amaliha, karena amalan-amalannya, wa bi'adzabillah, dan karena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: مصدر التلقي عند أهل الأهواء من أهم ما يميز منهج السلف في العقيدة حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح، وهذا أصل ثابت عند أهل السنة ولا يحيطون عنه قيدا أنملة ولا أقل منه. Hasbuk. Kita masuk ke dalam bab yang baru, bab yang sangat penting untuk dikaji. Itu masdarut talaqqi, cara bertalaqqinya orang-orang yang mengekor kepada hawa nafsunya. Ini wajib, ini bab yang wajib untuk dipahami. Agar seseorang itu jauh dari tata cara belajarnya orang-orang yang menyimpang. Karena kapan salah satu di antara cara bertalaqi ahlul bidah itu ada pada diri seseorang, itu lama-kelamaan pasti dirinya akan terjatuh ke dalam kebid'ahan. Wala mahala. Dan itu sudah tidak diragukan lagi. Makanya sangat penting mengkaji masdarut talaqqi inda ahli al-ahwa. Dan kita telah mengkaji masdarut talaqqi inda ahli sunnati wal jamaah. Itu kalau saya tanya bisa dijawab. Masdarut talaqqi inda ahli sunnah kam? ايش؟ ليست مميزات. مصدر التلقي الأول ايش؟ Jadi murajaah lagi. Yang tidak ada faedahnya antum belajar masdar talaqqi inda ahli al-ahwa. Kalau masdar talaqqi inda ahli sunnah tidak dikaji, tidak diilmui. Maka ini 2 hal yang wajib untuk saling berkaitan antara satu sama lain. Yakni ilmu itu tidak akan pernah sempurna sampai engkau mengetahui kebalikannya. Itu wajib untuk dipahami. Yani ilmu itu, kebenaran itu tidak akan pernah menjadi sempurna sampai engkau mengetahui kebalikannya. Yani seseorang belajar tauhid itu tidak akan pernah sempurna tauhidnya sampai ia belajar syirik. Seseorang tidak akan pernah sempurna pelajaran sunnahnya, konsep beragamanya sampai ia belajar tentang al-inhirafi wal bid'ah, penyimpangan dan kebidahan. Maka kebatilan dan kebaikan itu saling berkesinambungan. Makanya orang-orang itu tidak akan paham masdarut talaqqi inda ahli sunnah kalau dirinya tidak belajar masdarut talaqqi inda ahli al-ahwa. Makanya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah itu mengatakan wa bididdihi tadhharul asya'u, dengan kebalikan itu sesuatu itu akan semakin jelas. Yani kalau engkau ingin belajar apa itu syirik, pelajari apa itu tauhid. Itu akan semakin jelas dan semakin gamblang dan terang benderang. Demikian pula orang-orang yang ingin memahami apa itu tauhid, itu wajib belajar syirik. Sehingga ia
lebih jelas dalam memahami poin-poin tertentu. Sama halnya dengan masdarut talaqqi. Kalau ingin tahu masdarut talaqqi inda ahli sunnah, pelajari juga masdarut talaqqi inda ahli ahwa. Masdarut talaqqi inda ahli sunnah itu sangat jelas. Cuma ada 4. Alkitab was sunnah, Alkitab was sunnah, fahmi salaf, ijma', al-qiyas as-sahih. Al-qiyas as-sahih. Adapun masdarut talaqqi inda ahli al-ahwa itu ada banyak jenisnya. Kita rangkum yang pertama, al-aqlul mujarrad al-muqaddam 'ala an-naql. Itu masdarut talaqqi yang pertama dari sisi ahlul bidah. Al-aql al-mujarrad al-muqaddam 'ala an-naql. Akal yang jauh daripada dalil dan malah dikedepankan daripada dalil. Itu masdarut talaqqi inda ahli al-ahwa'i yang pertama. Orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai pencetus hukum dan lebih mengedepankan akalnya daripada dalil. Ini di antara hal-hal yang patut untuk diperhatikan. Dan masdarut talaqqi yang pertama ini itu mazhabnya al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Falasifah dan kebanyakan dari al-mutakallimin. Kebanyakan dari al-mutakallimin. Itu metode mereka, in wafaqa an-nassu al-aqla qubil. Jadi kalau dalil itu mencocoki akal, itu diterima. Wa in khalafahu awwala aw rudda. Tapi kalau dalil itu menyelisihi akal mereka, itu harus ditakwil. Kalau bukan ditakwil, itu ditolak. Itu konsep mereka. Jadi metode yang pertama dari metode talaqqi ahlul ahwa ialah al-aql al-mujarrad, akal secara mutlak yang dikedepankan daripada dalil. Jadi memang akal yang dijadikan sebagai hukumnya dan dalil ini sebagai pembantunya. Kalau ahlus sunnah, dalil yang menjadi hukumnya, akal yang menjadi pembantunya. Tapi mereka membaliknya, akal yang menjadi hukum, dalil yang membantu. Makanya dari konsep mereka, kalau ada dalil yang mencocoki akal mereka, itu diterima secara mutlak. Tapi kalau ada dalil yang menyelisihi akal mereka, cara mereka ialah dalil itu wajib ditakwil. Kalau bukan ditakwil, ditolak. Itu konsep mereka. Ini masdarut talaqqi yang pertama inda ahlil ahwa. Dan ini tentunya tertolak. Yang kedua, dari masdarut talaqqi inda ahlil ahwa ialah al-kalam wal falsafah wal mantiq. Al-kalam wal falsafah wal mantiq. Ilmu al-kalam dan filsafat dan mantiq. Itu konsep mereka. Yang kedua dari tata cara berdalil dan tata cara bertalaqqi. Yang pertama ialah al-kalam. Yang kedua falsafah. Yang ketiga al-mantiq. Ini di antara poin-poin yang dijelaskan oleh para ulama, di mana mereka menjadikan ilmu al-kalam ataupun falsafah ataupun mantiq sebagai timbangan dalam memahami wahyu. Timbangan dalam memahami wahyu. Dampaknya dan konsekuensinya ialah pengingkaran terhadap sifat-sifat. Yang kedua, menafikan ulu Allah. Yang ketiga, ucapan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Makanya Imam Malik itu dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah karya Al-Imam Al-Lalaka'i itu pernah mengatakan, man ibtagha ad-dina bil kalam tazandaq. Man ibtagha ad-dina bil kalam tazandaq. Siapa yang menginginkan agama lewat jalur ilmu al-kalam, itu pasti akan menjadi
zindiq. Pasti akan menjadi zindiq. Al-Imam Ibn Salah rahimahullah itu pernah mengatakan al-falsafatu aslus safahi wad dhalal. Ilmu filsafat itu adalah pokok kebodohan dan kesesatan. Maka bagaimana mungkin ilmu ini itu dijadikan sebagai timbangan dalam memahami wahyu? Ini sudah keliru dari awal. Oke, di antara poin-poin yang mesti untuk diperhatikan. Kemudian masdarut talaqqi yang ketiga di sisi ahli al-ahwa ialah al-kashfu wal ilhamu wal manamat. Masdarut talaqqi yang ketiga. Al-kashf itu dapat diartikan sebagai tersingkapnya ilmu yang hanya dimiliki oleh dirinya yang bersumber dari Allah. Itu al-kashf namanya. Yang mereka selalu gaung-gaungkan dengan ilmu al-ladunni. Antum pernah dengar itu? Ilmu al-ladunni. Itu dari golongan orang-orang Sufiyah selalu mengatakan ini ilmu ladunni. Ilmu yang tersingkap langsung datang dari Allah Azza wa Jal. Itu namanya al-kashf. Dan ini ada pada ghulatus sufiyah, orang-orang sufi yang ekstrim, dan al-batiniyah, orang-orang yang menjadikan batinnya itu sebagai timbangan dalam agama. Itu ada di dalam keyakinan-keyakinan mereka. Begitupun dengan ilham. Katanya ilham, pemberian langsung dari Allah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga itu al-manamat, mimpi-mimpi. Ia jadikan sebagai masdar, sumber, talaqi mereka. Ini di antara hal-hal yang keliru contohnya. Ini sudah disepakati kekeliruannya. Bahkan Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam itu mengatakan al-ilham laisa bihujjah biijma'il ulama. Ilham itu laisa bihujjah, bukan hujjah, bukan dalil berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian ada seseorang yang bernama Al-Imam Al-Junaid. Tuan-tuan tahu Al-Imam Al-Junaid? Itu imam yang dijadikan sebagai imamnya orang-orang sufi. Itu namanya Al-Imam Al-Junaid. Sama halnya dengan Al-Imam, siapa yang selalu diselewengkan ucapannya dari kalangan sufi? Nasitus mah. Ayah ahsant. Al-Abdul Qadir Al-Jilani. Itu imam yang dijadikan sebagai imam dari kalangan orang-orang sufi, tapi hakikatnya ialah ahlus sunnah. Sama halnya dengan Al-Imam Al-Junaid. Itu dua orang. Maka Abdul Qadir Al-Jilani itu ahlus sunnah, tapi dijadikan sebagai imam di kalangan sufiyah. Begitupun dengan Al-Imam Al-Junaid. Itu ahlus sunnah, tapi dijadikan sebagai imam di kalangan orang-orang sufi dan diselewengkan banyak ucapan-ucapan mereka. Makanya di antara fikih guru kami Syekh Raslan hafizahullah itu ketika membuat daurah ilmiah, dan rata-rata daurah beliau itu 6 hari 7 hari dari jam 8 sampai jam 10 malam. Itu rata-rata daurah beliau itu seperti itu, 2 kali dalam setahun. Daurah sayfiyah musim panas dengan daurah syitawiyah musim dingin. Itu 2 kali dalam setahun. Dan setiap kali daurah itu 6 hari. Dimulai dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kadang-kadang lewat sampai jam 11 malam. Jadi kalau pembahasannya adalah pembahasan-pembahasan yang penting. Dan rata-rata guru kami itu mengambil nama para ulama salaf. Seperti daurah Al-Imam An-Nawawi. Itu kenapa disebut sebagai daurah Al-Imam An-Nawawi? Untuk mencetuskan bahwasanya Imam An-Nawawi itu ahlus sunnah. Bukan seperti yang digaungkan oleh orang-orang Haddadiyah bahwasanya An-Nawawi itu ahlul bid'ah. Ini keliru. Begitupun dengan daurah Al-Imam Abu Hanifah. Ini sengaja beliau namai daurahnya dengan nama-nama para ulama untuk membantah secara terang benderang apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang yang
dengki terhadap para salaf. Itu ada di antara orang-orang yang benci dengan Al-Imam Abu Hanifah. Maka guru kami itu menyebut daurahnya dengan nama daurah Abu Hanifah. Dan kemarin tahun lalu itu guru kami daurah yang ke-22. Itu sebut daurahnya daurah Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Itu bantahan terhadap orang-orang Sufiyah yang mencetuskan Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani sebagai seorang Sufi. Padahal hakikatnya seorang Sunni. Daurah tahun ini dimulai tanggal 20 Januari esok. Tahun ini guru kami kembali membuat daurah 6 hari. 6 hari beliau namai daurahnya untuk tahun ini, besok. Beliau namai daurahnya Daurah Al-Imam Al-Junaid. Nama ini. Ini di antara hal-hal yang kadangkala darinya kita dapat mengambil ilmu yang tidak kita dapatkan di pintu-pintu universitas ataupun selainnya. Maka Al-Junaid itu pernah mengatakan, tariquna hadha muqayyadun bil kitabi was sunnah. Metode kami dalam beragama, itu kata Al-Junaid, yang dijadikan imam di kalangan Sufiyah, metode kami dan cara kami itu ialah terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan Al-Kashfu wal-Ilhamu wal-Manamat. Adapun masdar yang keempat itu taqdimul hawa wal-dhawq. Taqdimul hawa wal-dhawq, mengedepankan hawa nafsu dan perasaan. Ini masdar talaqqi, sumber talaqqi yang keempat di sisi ahlul ahwa. Itu mereka senantiasa mengedepankan perasaan, hawa nafsu, dan percobaan-percobaan secara personal. Itu keliru seluruhnya. Al-hawa itu madhmum, al-dhawq itu madhmum, at-tajarrubat al-syakhsiyah itu juga madhmumah. Ini 3 poin yang kadangkala dimiliki oleh ahlul ahwa. Seperti halnya orang-orang yang identik dengan 212. Itu demonstrasi besar-besaran. Itu dia katakan, kita coba dulu. Kalau berhasil, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Kalau tidak, kita coba lain kali. Ini konsepnya ahlul bidah. At-tajribah syakhsiyah, itu mencoba secara personal. Kalau berhasil, ya berhasil. Kalau tidak, kita coba lain kali. Ini cara-cara ahlul bidah. Ini di antara hal-hal yang mesti untuk diperhatikan. Atau kadangkala seseorang ditanya, Ustaz, apa hukumnya tentang ini? Ia mengatakan, saya cenderung kepada pendapat ini karena pendapat ini lebih menenangkan hatiku. Ini sudah keliru sebenarnya. Lebih menenangkan hatiku. Ini tanpa adanya dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Berbeda kalau khilafnya adalah khilaf yang memang ada landasan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu pasti akan menenangkan diri, menenangkan hati. Tapi kalau tidak ada, hatiku mengatakan begini. Hatiku lebih condong begini. Tanpa ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini cara-cara dari ahlul ahwa wal bidah. Makanya Allah Azza wa Jal bantah mereka di dalam Al-Quran. Kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat orang-orang yang menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya? Tanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ad-din laysa bidh-dhawqi walal wajd wa innama huwa bil ittiba'. Agama itu bukan dengan perasaan atau bukan dengan hawa nafsu. Akan tetapi agama itu dengan mengikuti baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini masdar yang keempat. Masdar yang kelima ialah at-ta'wil al-fasid. At-ta'wil al-fasid lin-nusus. At-ta'wil al-fasid, mentakwil dalil dari cara-cara yang rusak, dari cara-cara yang rusak, yang bukan bahagian dari konsep Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang keenam ialah at-taqlidul a'ma lil masyayikh aw at-tawaif. Taklid buta terhadap personal tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Ini
orang-orang yang selalu mengedepankan ucapan gurunya daripada Al-Quran dan Sunnah, atau orang-orang yang mengedepankan kelompok-kelompok tertentu dari pendapat-pendapat mereka daripada dalil. Ini cara-cara ahlul bidah juga. Yang ketujuh, dari masdarut talaqqi inda ahli al-ahwa al-ihtijaju bil mutasyabih wa tarkul muhkam. Itu berdalil dengan ayat-ayat yang hukumnya masih samar-samar, mutasyabih, dan meninggalkan ayat-ayat yang hukumnya muhkam. Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, ahlul bid'ah yahtajjuna bil mutasyabih wa yatrukuna al muhkam. Orang-orang yang gemar dengan kebidahan itu selalu berhujjah dengan dalil-dalil mutasyabih yang masih samar-samar hukumnya, yang masih abu-abu, dan meninggalkan ayat-ayat dan dalil-dalil yang jelas hukumnya. Ini 7 masdar talaqqi, sumber bertalaqqi di kalangan ahlul ahwa wal bidah. Nah, kita mulai yang pertama. Tafadhal. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: وأما أهل الأهواء والبدع فإن مصدر التلقي عندهم ليس محصورا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم، ثم يؤولون الكتاب والسنة بما يوافق أهواءهم، ويعتمدون على العقل ولا الأحاديث الضعيفة والواهنة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون المتشابه ويحرفون الأدلة ويؤولون التأويل الفاسدة. هذه من مميزات أهل الأهواء والبدع، وهي ضد المميزات أهل السنة والجماعة الذين يتبعون منهاج النبوة ويتمسكون به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة، وإنما أوجبه التأويل. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. وهذا التأويل من مميزات أهل البدع والأهواء. وأما أهل السنة فبمبعد عن هذا لا يؤولون تأويلا فاسدا، وهذا أصل من أصولهم. Hasbuk. Maka ahlul ahwa, masdar sumber talaqqi yang pertama di sisi mereka adalah ta'wil al-fasid. Mentakwil dalil itu dengan ta'wil yang rusak, keluar dari Al-Quran, Sunnah, dan keluar dari maksud dari lisanil Arab. Kayak ini kekhususan yang dimiliki oleh ahlul bidah. Makanya kata Imam Ibn Al-Qayyim, wabil jumlah, secara umum, teraku ahli kitab, perpecahan ahlul kitab, Nasara wal Yahud, ila 71 firqah, wa ila 72 firqah, wa iftiraku hadhihi al-umma ala 73 firqah, innama awjabahu at-ta'wil. Sebab utamanya adalah ta'wil al-fasid. Ta'wil al-fasid. Makanya at-ta'wil itu, kalau dia datang sendiri, hukum asal dari penafsirannya adalah ta'wil al-fasid. Seperti yang diucapkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, innama aujabahu ta'wil. Kalau ta'wil, kata yang ini datang hanya sendiri saja, tanpa ada embel-embel di belakangnya al-fasid atau as-sahih, maka yang diinginkan darinya adalah hukum asal. Hukum asal dari ta'wil itu fasid. Adapun at-ta'wilus sahih, itu sebenarnya tidak boleh dikatakan sebagai ta'wil, tapi diistilahkan sebagai tafsir. Itu harus dipahami. Jadi, kalau ada di antara ta'wil itu sahih, jangan dikatakan ini ta'wil, tapi ini dikatakan sebagai tafsir. Karena hukum asal dari ta'wil itu fasid. Maka tidaklah kelompok Yahudi dan Nasrani maupun umat Islam itu berpecah belah kecuali karena sebabnya adalah at-ta'wil. Dan lihat apa yang diucapkan oleh Ibnu Abil Izz. Wa hal kharajatil khawarij
واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. Itu pertanyaan yang garatnya, yang tujuannya ialah pengingkaran dan penegasan. Kata Ibnu Abil Izz, apakah orang-orang Khawarij itu menjadi Khawarij, dan orang-orang Mu'tazilah menjadi Mu'tazilah, dan orang-orang Rafidah menjadi Rafidah, dan perpecahan pada umat Islam sampai ke dalam 73 golongan, itu tidak lain dan tidak bukan sebabnya adalah ta'wil al-fasid. Selalu memiliki penafsiran-penafsiran yang keluar dari metode baginda Nabi alaihi salatu wasallam terhadap ayat-ayat tertentu. Orang-orang Khawarij mengkafirkan murtakib al-kabirah, pelaku dosa besar. Itu sebabnya karena apa? Ta'wil al-fasid, al-i'tizal. Orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, itu sebabnya apa? Itu sebabnya ta'wil al-fasid. Orang-orang Rafidah itu mencela para sahabat dan menganggap bahwasanya Jibril alaihi salam itu mengkhianati Allah karena menurunkan risalahnya kepada Muhammad dan bukannya Ali. Itu sebabnya karena ta'wil fasid. Seluruh umat yang tergolong dari 73 golongan kecuali yang satu yang selamat, itu sebab penyimpangan mereka yang paling dasar itu karena adanya ta'wil fasid pada diri-diri mereka. Makanya kenapa Syekh itu mengedepankan masdar talaqqi ini daripada yang lain. Kalau tadi kita sebutkan yang 7 itu dari masdar talaqqi inda ahli ahwa, kita jadikan yang terakhir. Tapi beliau jadikan yang pertama karena ini bahagian dari pokok yang paling utama. Sebab dari sebab-sebab penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Nah. Sallallahu alaikum thumma qala al-musannif hafizahullahu ta'ala. Afwan. Kemudian dari halaman 79 kita kembali kitab itu. Ada ucapan dari penulis, thumma yu'awwiluna al-kitaba was-sunnata bima yuwafiqu ahwa'ahum. Wajadtum? Thumma yu'awwiluna. Di paragraf yang pertama, amma ahlul bid'ah, bagian pertengahan. Thumma yu'awwiluna al-kitaba was-sunnata bima yuwafiqu ahwa'ahum. Mereka mentakwil Al-Quran dan Sunnah pada apa-apa yang mencocoki hawa nafsu mereka. Wa ya'tamiduna 'alal aql, kemudian bersandar pada akal, wa 'alal ahadits dha'ifah, dan pada hadis-hadis yang lemah, wal wahina. ايش المعنى الواهنة؟ ايش المعنى الواهنة؟ الواهنة من كلمة الوهن. ثم tahu hadis antum ghusa ka ghusa is-sail famal wahanu ya Rasulullah. Antum tahu hubbud dunya wa karahiyah al-maut. Hafitum hadal hadis. Hadis tentang al-wahan. Apa itu wahan? Wahan itu adalah hubbud dunya, cinta terhadap dunia, wa karahiyatul maut, benci akan kematian. Maka maksud dari al-ahadits al-wahina di sini itu dapat diartikan juga sebagai al-ahadits al-wahina, itu boleh diartikan sebagai ad-dha'ifah juga, dan boleh diartikan sebagai al-ahadits al-waham, yang dianggap benar tapi sejatinya ia adalah hadis yang lemah. Itu maksud dari al-wahina. Jadi yang ada yang pertama hadis dhaif, atau hadis yang dianggap sahih tapi pada hakikatnya ia lemah. Yang ketiga wal makdzubah, hadis-hadis palsu. Terus Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang ahlul bidah itu kalau bukan bersandar pada akalnya, ia mencari dalil. Dan dalilnya kalau bukan lemah, itu ia menganggap sahih tapi hakikatnya lemah. Kalau tidak ada juga, ia mencari hadis-hadis palsu. Nah, itu maksud dari al-wahina. Fadhal. Sallallahu alaikum. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: هذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال،
وهو من أعظم عوامل التفرق الأمة الإسلامية. وأهل البدع والأهواء يقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعظمون ما أنزل الله من الوحي المعصوم، وطريقتهم في ذلك رد النصوص الثابتة التي تخالف أهواءهم والعبث بالأصول الشرعية تحريفا وتأويلا وابتداء أصول جديدة للاستدلال والتلقي. Maka kata penulis, manhaj ini, konsep ini adalah konsep yang ahlul bidah itu berjalan di atasnya. Ialah konsep yang menyelisihi konsepnya ahlus sunnati wal jamaah dari sisi an-nazari wal istidlal. Wa huwa min a'zam, dan ini yakni ta'wil al-fasid adalah a'zam awamil tafarruqil ummati al-islamiyah, sebab terbesar perpecahnya umat Islam itu ta'wil al-fasid. Dan ahlul bidah ketika menggunakan konsep ini, ta'wil fasid, yuqaddimuna baina yadayillahi wa rasuli, itu lebih mengedepankan dirinya daripada Allah dan Rasulnya. Wala yu'adzibuna ma anzalallah, serta tidak mengagungkan apa-apa yang Allah turunkan dari wahyu yang terjaga. Dan metode mereka, kata penulis, raddun nusus, menolak dalil-dalil yang telah tetap dan sahih yang menyelisihi hawa nafsu mereka. Yang kedua, al-abath bil usul syar'iyyah tahrifa wa ta'wila, ialah menyanyiakan kaidah-kaidah syar'iyyah dengan cara mentahrif ataupun mentakwil. Itu kaidah-kaidah syar'iyyah itu mereka sia-siakan dengan cara mentakwilnya ataupun mentahrifnya, mengubah baik lafaznya ataupun maknanya. Kalau tidak, ibtida'u usulin jadidatin lil istidlali wat talaqqi, membuat kaidah-kaidah yang baru dari sisi pendalilan dan talaqqi. Itu ciri dari ciri-ciri ahlul bidah dan cara bertalaqqi ahlul bidah. Dan lihatlah kelompok-kelompok yang datang belakangan, sururiyah, kelompok yang nampak secara zahir ahlus sunnah, jenggot, menghidupkan sunnah, hendak isbal, pakaian jubah warna putih, nampak secara zahir itu ahlus sunnah. Tapi secara batin ia menyembunyikan mazhab hakikinya, itu mazhab sururiyah, al-harakiyah, mazhab-mazhab yang memang ingin bertujuan mengambil alih politik dan hukum-hukum bernegara. Itu tujuan mereka, yang pada hakikat dirinya adalah orang-orang khawarij. Sururiyah, cabang dari cabang-cabang khawarij. Itu ada di zaman kita saat ini. Itu membuat kaidah-kaidah yang baru dalam pendalilan dan tata cara bertalaqi, dengan mengatakan dan membuat kaidah-kaidah yang baru. Salah satu di antaranya ialah hal-hal yang kami sepakati itu kita saling tolong menolong di dalamnya, dan hal-hal yang kita selisihi itu kita saling toleransi dan berlapang dada di dalamnya. Ini kaidah yang batil, karena tidak setiap perbedaan itu dibolehkan berlapang dada di dalamnya. Orang-orang mengatakan Aisyah pezina, apakah kita boleh berlapang dada dalam masalah ini? Tidak. Ini kaidahnya orang-orang sururiyah. Muncul lagi ustaz-ustaz belakangan di Indonesia yang menganut kaidah yang sama, mengatakan perbedaan itu hanya diletakkan dalam pandangan, tapi tidak saling menjauhi antara satu sama lain. Ini kaidah yang batil. Karena ijtima' itu hukum asalnya adalah ijtima' al-qulub qabla ijtima' al-ajsad. Itu bersatunya hati terlebih dahulu, baru bersatunya badan-badan. Itu mereka dahulukan bersatu dengan tubuh, badan-badan, baru bersatu dengan hati. Ini keliru sebenarnya. Makanya banyak muncul kaidah-kaidah baru dalam beristidlal dan bertalaqi. Itu sebabnya adalah ta'wil al-fasid. Itu sebabnya adalah ta'wil al-fasid.
Maka insyaallah lanjutan daripada pembahasan ini kita akan jelaskan pertemuan yang akan datang, di mana penulis insyaallah tabaraka wa taala juga akan menjelaskan secara umum bahwasanya masdarut talaqqi inda ahli al-ahwa itu juga ada 7 seperti yang kita jelaskan dan seperti yang kita rangkum. Yang pertama al-aqliyat wal ahwa wal ara' asy-syakhsiyah wal awham wal dhunun. Kedua al-falsafah. Ketiga aqaid umamil ukhra wa masadiruha. Ini berbeda tapi sejatinya adalah sesuatu yang satu. Kita akan jelaskan detail-detailnya di pertemuan yang akan datang karena banyak istilah-istilah baru seperti karil malahidah wal musyrikin minas sabi'ah wal yunan wal hunud wal dihriyin. Istilah-istilah baru. Apa itu as-sabi'ah? Apa itu al-yunan? Apa itu al-hunud? Apa itu ad-dahriyin? Itu nanti akan datang penjelasannya secara mendetail insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini berkah untuk semuanya, bermanfaat untuk semuanya. Untuk kita beralih kepada sesi tanya jawab bagi ikhwah ataupun akhwat yang memiliki pertanyaan, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Nah. Ada pertanyaan? Ada lagi? Dipahami semuanya insyaallah. Wa fil liqa'il qadim kemudian akan datang dimutqinkan masadir talaqqi inda ahli sunnah. Dikuatkan lagi dan dimuraja kembali sumber-sumber dan tata cara bertalaqi di kalangan ahli sunnah. Sebelum kita masuk ke dalam masdar talaqqi inda ahli ahwa. Insyaallah. Dan mungkin pertemuan yang akan datang saya akan tanyakan sedikit tentang masdarut talaqqi dan apa-apa yang telah kita pelajari sebagai bentuk bahagian dari murajaah. Saya mengharap dari ikhwan untuk memurajaah lebih banyak daripada menambah. Dan tidak ada faedah menambah terus-menerus tanpa murajaah. Sama halnya dengan hafalan Al-Quran ataupun selainnya. Tidak ada manfaat menambah terus-menerus, kemudian yang lain yang sudah dihafal itu hilang begitu saja. Sama halnya dengan ilmu. Ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali apa yang dihafal. Dan tentunya tidak mungkin ada yang kita hafal kecuali kita telah memahaminya. Penuntut ilmu itu tidak akan pernah beruntung kalau tidak terikat dengan hafalan dan pemahaman. Harus penuntut ilmu itu menghafal. Kalau susah itu susah di awal saja. Hafalan ini kebiasaan. Orang kalau sudah terbiasa menghafal, itu akan mudah. Jadi biasakan dihafal dan dipahami pelajaran-pelajaran sebelumnya. Karena ilmu itu bermanfaat ketika dihafal dan dipahami. Tapi kalau dipahami saja, itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Makanya ada sebagian dari para ulama mengatakan, al-ilmu ma tahmiluhu ilal hammam. Ilmu itu adalah apa-apa yang engkau bawa ke dalam toilet. Seorang tidak boleh masuk dengan Al-Quran ke dalam toilet. Tidak boleh masuk dengan sunnah ke dalam toilet. Tidak boleh masuk dengan buku-buku ilmiah dari buku-buku para salaf ke dalam toilet. Ini bahagian dari adab. Jadi, apa maksud daripada ucapan ini? Ilmu itu bukan apa yang ada dalam buku. Bukan apa yang dibaca baru dipahami, tapi ilmu itu apa yang dihafal, yang bisa kau bawa ke dalam toilet, itu ilmu. Sebagian para ulama yang mengatakan demikian. Hanya penuntut ilmu itu wajib terikat dengan hafalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Ada pertanyaan? Ada? Baik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.